Ujaba al-bu'da waqtardu an babillah, maka orang seperti itu akan mendapatkan apa? Dia akan berhak mendapatkan jauh dari Allah dan ditolak dari pintu Allah. Kalau bahasa Madura tak tangge sareng Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati para habaib, para alim ulama, dan juga para sesepuh Jami' al-Muhsinin, dan juga yang kami hormati para hadirin, khususnya sahibul hajah, Abah Haji Tamsil sekeluarga. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga selalu dilindungi dan dipermudah semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita bisa mengenal apa itu Islam, dan juga berkat beliaulah kita bisa tahu apa yang benar dan apa yang salah. Dan alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, dan semoga kita semua sampai di bulan Ramadan, karena kita sudah sampai pada ujung bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan memang bulan Rajab ini bulan kita menanam, Sya'ban kita menyirami, dan Ramadan kita panen. Jadi orang tidak mungkin menyirami kalau tidak menanam, dan tidak mungkin panen kalau gak nanam. Dan ini tujuannya apa? Salah satu tujuannya itu untuk persiapan kita memasuki bulan Ramadan, agar kita bisa memanen apa yang diobral oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan itu. Karena memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Salah satunya apa? Salah satunya itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi bayyinatin minal. Jadi memang bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an. Jadi disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit bumi, nas sama'id dunya. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara langsung semuanya. Kemudian diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur selama 23 tahun. Jadi yang diturunkan secara langsung itu ketika bulan Ramadan, yaitu ketika diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril selama 23 tahun sesuai dengan kondisi dan apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Jadi ketika di Mekah apa sesuai kondisinya, di Madinah, makanya ada surat Makkiyah, ada surat Madinah, karena memang sesuai dengan kondisi yang menuntut. Nah, bahkan yang salah satu hadis, jadi ketika Rasulullah itu naik ke mimbar, tiba-tiba Rasulullah ini mengatakan amin sebanyak 3 kali. Jadi amin, amin, amin.
Akhirnya ditanya oleh sahabat, kenapa engkau membaca amin ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menyampaikan bahwasanya malaikat Jibril datang pada saya. Kemudian malaikat Jibril berdoa, barang siapa yang menemui Ramadan, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka fadakhalan nar wa ab'adahullah. Jadi dia akan dimasukkan ke neraka dan akan dijauhkan oleh Allah. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan pada Rasulullah, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, amin." Nabi Muhammad mengatakan amin. Jadi orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu mendapatkan doa dari malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad, yaitu masuk neraka dan dijauhkan dari Allah. Nah, ini dikomentari oleh Imam Haddad. Loh, kenapa seperti itu? Karena memang di bulan Ramadan ini Allah permudah semuanya. Pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Tidak seperti bulan-bulan yang lain, sudah diobral seobrol-obrolnya, ternyata orang ini tidak mendapatkan ampunan. Berarti orang tersebut sudah sangat parah. Orang tersebut sangat parah, berarti pelanggarannya sangat luar biasa. Termasuk ya meninggalkan sholat atau tidak puasa. Dan ini bahaya. Ketika maka fastaujaba al-bu'da waqtardu an babillah, maka orang seperti itu akan mendapatkan apa? Dia akan berhak mendapatkan jauh dari Allah dan ditolak dari pintu Allah. Kalau bahasa Madura tak tangge sareng Gusti Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika dia kalau sudah seperti itu, dia akan mudah melakukan kesalahan. Dalam hadis dikatakan di bulan Ramadan ini amalan fardu seperti hanya sholat, puasa dan lain-lain ini dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Dan amalan sunnah sebenarnya sholat rawatib, sholat duha ini disamakan seperti hanya ibadah fardu di bulan lainnya. Tapi kalau ulama-ulama khususnya di ulama tarim Yaman itu disiasati bagaimana amalan sunnah ini bisa jadi fardu, termasuk terawih. Jadi sebelum terawih itu ulama itu niat. Jadi niat lillahi alayya sholatut tarawih, kayak nadar. Jadi saya punya tanggungan untuk sholat terawih, sehingga terawihnya yang awalnya sunnah menjadi apa? Karena dia nadar menjadi wajib, sehingga amalannya yang awalnya sunnah jadi fardu, sehingga dilipatkan 70 kali. Dan juga tidak hanya itu, di bulan Ramadan juga Allah menyembunyikan Lailatul Qadar. Memang Lailatul Qadar ini menurut jumhur ulama ini datangnya atau itu di aslul awakhir, 10 yang akhir. Mulai tanggal 21 sampai 30. Ini umumnya kebanyakan, tapi ada ulama juga yang mengatakan Lailatul Qadar ini disembunyikan oleh Allah dan berpindah-pindah. Tidak mesti di 10 akhir, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, Imam Haddad lebih condong pada pendapat ini, sehingga kita bisa tetap berusaha untuk mendapatkannya tidak hanya di aslul awakhir, tapi mulai awal sampai akhir. Tapi memang ada hadis dianjurkan agar 10 akhir ini lebih giat dalam masalah ibadah. Dan juga diriwayatkan bahwasanya ketika bulan puasa itu pintu-pintu langit, pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu neraka ditutup. Dan setan-setan di kerangkeng dibuang ke laut. Jadi setan-setan yang ganggu puasa atau yang mengajak kepada kejahatan itu dikerangkeng oleh Allah. Jadi tinggal kitanya. Maka dari itu seperti hadis yang awal tadi malaikat Jibril. Jadi kalau orang sudah merusak kehormatan Ramadan ini, ditakutkan setelahnya.
Karena memang ada yang mengatakan kunci orang itu baik itu ketika di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan baik, maka dia akan dalam 1 tahun dia akan baik. Kalau di bulan Ramadan dia rusak, jadi merusak kehormatan Ramadan, maka ya naudzubillah selama 1 tahun itu bisa saja rusak. Maka memang ya sebelum kita memasuki Ramadan, mumpung kita sekarang di bulan Rajab, persiapan kan bulan yang mulia, persiapan yang memang awalnya mempunyai kebiasaan buruk, maka libur dulu sampai Ramadan. Tapi bukan berarti setelah Ramadan ulang lagi, enggak. Sampai Ramadan, siapa tahu kita mendapatkan hidayah dan dipersulit oleh Allah melakukan kejahatan atau kemaksiatan. Karena memang ada orang itu yang sangat mudah melakukan kesalahan, ada sangat mudah, bahkan dan sebaliknya ada juga orang yang sangat susah sekali melakukan kemaksiatan. Nah, bisa jadi orang yang mudah melakukan kemaksiatan ini bisa jadi dia telah merusak kehormatan Ramadan. Waliyadzubillah. Maka jangan sampai salah satu dari kita merusak kehormatan Ramadan. Ya kembali lagi, ya kita minta pada Allah agar diberikan kekuatan, karena kita tidak mungkin tanpa taufik dan hidayah Allah melakukan ibadah, tidak mungkin. Jadi kita meminta pada Allah agar selalu diberikan taufik dan hidayah, agar selalu menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan semua larangannya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.